Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya hanya ingin berbicara tentang seputar ilmu dan ta'lim, yang tentunya saudaraku sekalian, kita hidup di dunia sangat membutuhkan ilmu. Bahkan manusia Allah ciptakan memang untuk ilmu, tidak untuk yang lain. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah akan menciptakan ya, makhluk yang bernama manusia ini, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah kepada ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Apa jawab malaikat? Apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah berfirman, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah pun memperlihatkan apa tujuan Allah menciptakan Nabi Adam, jenis manusia ini. Apa kata Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah pun mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Kemudian Allah menampakkannya kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, kabarkan kepadaku nama-nama itu semua jika kalian orang-orang yang benar. Maka tampaklah kepada malaikat tujuan diciptakan Nabi Adam, jenis manusia ini. Apa kata mereka? Qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ternyata saudaraku, Allah menciptakan jenis manusia ini, ya, untuk apa? Untuk ilmu. Maka kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Kenapa? Ternyata Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmu, Pak. Makanya ya akhul Islam, saudaraku seiman, dengan ilmu manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Dan dengan tanpa ilmu manusia bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka, bagaimana sifat penduduk api neraka? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh
kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam itu penduduknya, ya, dari jin dan manusia. Bagaimana sifatnya, Pak? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat, untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bagaimana nasibnya, Pak? Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Kenapa lebih sesat dari binatang ternak, Pak? Karena binatang ternak tidak diberikan oleh Allah akal. Binatang ternak hanya diberikan oleh Allah insting. Tapi dengan insting itu binatang ternak bisa membedakan mana yang maslahat buat dirinya, mana yang tidak, Pak. Maka dari itu, ya akan Islam, Allah ciptakan untuk kita hati. Hati itu untuk memikirkan apa? Untuk sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan mata untuk apa? Membaca ayat-ayat Allah. Telinga untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka sungguh percuma kita punya hati kalau ternyata hanya untuk memikirkan kuliner aja, Pak. Cuma mikirin syahwat saja. Percuma kita punya mata kalau cuma hanya sebatas melihat sesuatu yang gak ada manfaatnya, nonton YouTube, nonton tontonan yang tidak menambah keimanan, Pak. Buat apa? Telinga kita juga percuma kalau cuma sebatas mendengarkan hal-hal yang gak ada manfaatnya, apalagi dosa. Ya akhi, inilah kemuliaan manusia, akhi. Jadi kemuliaan manusia itu dengan ilmu, akhi. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun apabila niatnya apa? Benar, lurus. Maka subhanallah, alhamdulillah, ya akhal Islam, saudaraku seiman, kalau ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu Allah tentang syariatnya, wallahi akhi, itu artinya Allah ingin memuliakan kita sebagai seorang manusia. Tapi ketika kita tidak ada semangat untuk menuntut ilmu, ya, apa bedanya kita dengan binatang ternak, Pak? Antum lihat binatang ternak dengan manusia dalam masalah makan lebih kuat mana, Pak? Hah? Lebih kuat mana binatang ternak sama manusia? Binatang ternak. Manusia paling sepiring udah kenyang. Antum lihat sapi, kambing tuh makannya, lihat, Pak. Maka kalau kita cuma mikirin kuliner, ingat, binatang lebih kuat dari Anda makannya. Kalau kita cuma mikirin syahwat kawin, ayam jago tiap hari, Pak. Kawinnya berapa kali, Pak? Ada yang pernah ngitung nggak? Ayam jago tiap hari jimanya berapa kali? Puluhan kali, Pak. Binatang lebih kuat dari manusia. Kalau masalah kekuatan badan, manusia paling lemah, Pak. Siapa manusia yang kekuatannya sama dengan singa? Siapa manusia yang kekuatannya sama dengan buaya? Siapa manusia yang kekuatannya sama dengan sapi, kerbau? Lemah manusia itu. Tapi manusia, Pak, menjadi kuat dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu.
Dari itulah ya akal Islam, kita sebagai seorang manusia harus sadar untuk apa kita diciptakan. Kita sebagai seorang manusia ternyata Allah ciptakan untuk ilmu dan amal. Untuk ilmu dan amal. Itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu dari itu Bapak dan Ibu-ibu, Bapak menitipkan anak-anak di sekolah ini, alhamdulillah. Saya yakin Bapak dan Ibu-ibu yang menitipkan anaknya di sini sekolah, tujuannya apa coba Pak? Saya yakin Bapak dan Ibu di sini bertujuan supaya anaknya berilmu dan beramal, supaya dia menjadi anak-anak yang saleh, ya tidak Pak? Betul? Masya Allah. Allah ya akhi, anak yang saleh itu lebih berharga dari semua perhiasan dunia. Allah ya akal Islam. Makanya para nabi Pak, yang mereka pikirkan terhadap anaknya adalah agamanya. Para nabi yang dipikirkan oleh mereka agamanya anak Pak. Baca oleh antum surah Al-Baqarah ketika Nabi Yakub hendak meninggal dunia. Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Apa yang ditanya oleh Nabi Yakub alaihi wasallam kepada anak-anaknya, Bapak sekalian? Kata Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di." Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Subhanallah. Beliau tidak berkata, "Ma ta'kuluna min ba'di." Apa yang kalian makan setelahku nanti sudah meninggal dunia? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya rezeki sudah Allah atur Pak. Tapi yang ditanya oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya masalah agama, din, akidah Pak. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah, ibadahi setelahku, wahai anak-anakku? Masya Allah. Ini perhatian kita sama anak memang harus seperti itu Pak. Mungkin banyak di antara orang tua, saya yakin Pak, semua orang tua pengen anaknya nanti setelah matinya hidupnya senang, ya kan? Kita pengen anak kita ya rezekinya berkecukupan, ya. Kita pengen itu. Maka kita menggunakan sekuat tenaga kita gimana supaya anak kita ini nanti rezekinya banyak. Istilahnya kalau kata orang sih jadi orang lah Pak. Tapi banyak orang tua ya yang tidak memperhatikan bagaimana agama anaknya Pak. Bahkan subhanallah banyak orang Islam Pak ya mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non muslim loh Pak. Yang penting bonafit, menjanjikan masa depan, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana agama anaknya. Subhanallah. Padahal Pak, ketika si anak tersesat gara-gara orang tua menyekolahkan di tempat sekolah-sekolah yang seperti itu, si anak di hari kiamat nanti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku tersesat gara-gara orang tuaku. Dia tidak mendidikku ya Allah. Tidak menyekolahkanku di sekolah-sekolah yang bisa meluruskan akidah. Allah ya akhi, ini yang dia khawatirkan Pak. Makanya anak itu tanggung jawab Pak.
Iya. Jangan cuma rajin nyetak anak, setelah itu bodoh amat. La ya akhi, Allah ya akhi, anak kita ini, ya, kita usahakan gimana dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Karena keuntungannya luar biasa, Pak. Anak yang saleh, anak yang salihah, di dunia kita dapat baktinya mereka. Setelah kita meninggal dunia, kita dapat doanya mereka. Ya Allah. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang bisa menjaga agama mereka, menjaga akidah mereka, menjaga ketakwaan mereka. Kita berharap mudah-mudahan anak saya setelah besar ia menjadi anak yang saleh dan salihah, yang berguna untuk masyarakatnya, untuk negaranya, ya terutama untuk kaum muslimin, dengan ilmunya, ya. Saudaraku seiman, namun tentunya orang tua pun juga harus menuntut ilmu. Jangan sampai anaknya, yang penting anak saya pinter lah, anak saya sekolah, setelah itu orang tuanya nggak mau belajar. Ini sebuah kesalahan besar, saudaraku. Gimana orang tua akan bisa mengajarkan anak-anak kalau ternyata orang tuanya nggak mau duduk di majelis ta'lim, nggak mau belajar ilmu? Saya khawatir, Pak, terjadi kepincangan antara pendidikan yang ada di pesantren dengan yang ada di rumah. Dan itu yang menjadi sebuah problematika hampir semua pesantren. Saya juga alhamdulillah punya pesantren, ya. Masalahnya di situ, Pak. Ternyata pendidikan orang tua di rumahnya tidak mendukung pendidikan yang ada di pesantren. Di pesantren sudah diajarkan tentang disiplin, waktu-waktunya sudah diatur, sehingga waktunya semua manfaat, ya, untuk ilmu, untuk ngapal Quran, untuk ngapal hadis, dan yang lainnya. Sampai di rumah pas liburan ngapain coba, Pak? Orang tuanya nggak punya kesadaran. Udahlah, kasihan anak kita itu, udah capek dia di pesantren belajar terus di rumah mau kita suruh belajar lagi. Akhirnya dibiarkan anaknya nonton drakor, dibiarkan anaknya ngegame waktunya, dibiarkan anaknya waktu. Gimana
tujuan dia menyekolahkan katanya sekolah sunnah rata-rata mahal. Mudah-mudahan di sini nggak mahal ya. Karena dia nggak sanggup untuk menyekolahkan anaknya, dia didik sendiri ya Pak. Dan berhasil, subhanallah. Berhasil anaknya hafal Quran. Ya. Dalam umur yang masih sangat belia. Mungkin Bapak pernah dengar Musa, ya. Dia hafal umur 6 tahun. Itu perjuangan luar biasa bapaknya loh Pak. Ayahnya ini perjuangan berusaha bagaimana supaya anaknya supaya hafal Quranul Karim. Masya Allah. Pernah dengar namanya Ahsani nggak Pak? Anak dia hafal Quran nomor 10 tahun. Sekarang dia sedang sudah hafal kalau nggak salah Sahih Bukhari dan Muslim. Siapa? Ibunya, orang tuanya yang sangat mendukung pendidikan anaknya. Coba saudaraku sekalian, ini sebuah contoh-contoh saja bagaimana kita sebagai orang tua Pak bisa mendukung anak kita untuk dia betul-betul bisa menghafal, bisa dia Masya Allah menguasai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang ya itu Pak, saya terkadang sedih ya, orang tua merasa anaknya sudah disekolahkan agama, udah sekolah SD, SMP, SMA, semua agama tuh Pak, Masya Allah. Pas kuliahnya apa yang terjadi Pak? Insya Allah anak saya udah kuat agamanya, dimasukin ke kuliah umum Pak, yang campur baur laki-laki perempuan dan yang lain-lain. Setahun dia kuliah, perubahannya drastis Pak. Yang tadinya rajin ke masjid, sekarang mulai ogah-ogahan. Hafalan Qurannya sudah banyak yang rusak. Dan lain-lain. Baru dia ngeluh, Ustadz, saya bingung anak saya kok bisa berubah. Saya bilang, loh, menurut ibu manusia itu tidak akan berubah. Yang namanya manusia, dia makhluk sosial. Jiwa manusia sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman. Pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu menyeret. Selama ini dia lingkungannya bagus, Islami, tahu-tahu dimasukin ke kuliahan yang begitu Pak, perempuannya di kuliahan tahu sendiri Pak, bajunya you can see lah, nggak peduli lah, auratnya kemana-mana lah, dan dia manusia yang normal, punya syahwat. Akhirnya ya bingung orang tuanya Pak, sudah mulai pacaran, udah mulai ogah-ogahan sholat. Siapa yang akan bertanggung jawab Pak, yang akan bertanggung jawab juga nanti pada hari kiamat Pak? Makanya coba kita pikirkan baik-baik wallahi Pak. Yang kita pikirkan agama anak ini terus terjaga. Walaupun dia sudah pesantren, ada kemungkinan bisa berubah, sangat bisa. Di sini kita penting sekali saudaraku sekalian, untuk memikirkan tentang sekolah lanjutan anak saya nanti setelah selesai dari sini, saya mau masukkan kemana supaya agamanya terjaga, akidahnya terjaga. Masalah rezeki, Bapak nggak usah khawatir Pak, rezeki Allah yang nanggung Pak. Rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazah Pak. Saya waktu safari dakwah di Sumatera sana Pak, saya bertemu dengan bapak kakek-kakek umur sekitar 50-55an lah. Dia bilang, Ustadz, saya dari kecil nggak pernah disekolahkan sama orang tua saya.
Dan sekarang pun saya buta huruf, tidak bisa baca tulis. Terus saya bilang, loh, kemarin Bapak WA ke saya, katanya nggak bisa baca tulis. Itu anak saya yang ngetik, Ustaz. Masya Allah. Tapi Pak, dia setiap bulan umroh, Pak. Dia punya usaha, alhamdulillah maju. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, omzet saya per bulan 200 juta. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu kan bukti Pak, yang ngasih rezeki Allah, bukan apa-apa. Bapak sekarang sekolahkan anak, nggak usah khawatir masalah rezeki. Ya, mungkin Bapak sekolahkan anak, dia Masya Allah jadi anak yang saleh. Mungkin saja anak Bapak jadi konglomerat Pak, tapi akidahnya bagus, agamanya bagus. Itu yang kita yang kita harapkan, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini semua butuh ilmu. Butuh apa? Butuh ilmu, Pak. Makanya di sini sangat ditekankan, orang tua juga harus menuntut ilmu, memperbaiki diri, berilmu dan beramal, duduk di majelis ta'lim. Sehingga dengan cara seperti itu, alhamdulillah, anak Bapak sekolahkan di pesantren dididik, di rumah pun dididik. Insya Allah kalau seperti itu, jadi Pak anak Bapak, biiznillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cuma masalahnya ini Pak, di zaman sekarang ini terlalu banyak hal-hal yang menghalangi untuk menuntut ilmu, terlalu banyak hal-hal yang melalaikan, terutama ini Pak nih. Ya. Ini nih barang yang luar biasa dahsyat perusakannya loh Pak. HP ini loh Pak. Ya. Dia bisa menjadi alat untuk kebaikan, buat nyebarin dakwah. Buat menuntut ilmu pun juga Masya Allah sangat mudah zaman sekarang. Diadakan kajian-kajian sekarang, bahkan ada kuliah online. Alhamdulillah dengan teknologi yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya ini bisa melalaikan juga. Tontonan-tontonan yang sangat melalaikan. Game-game yang mengasyikkan. Film-film yang membuat kita ini ya seakan terbang ke dunia lain. Habis waktu kita untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akal Islam, wahai para orang tua, pikirkan baik-baik apa yang membuat anak saya nanti terhalang dari ilmu. Tinggalkan Pak. Banyak orang tua, anak-anaknya masih kecil udah dikasih HP. Udah dikasih HP, Pak. Akibatnya si anak apa, Pak? Si anak lalai dengan gamenya, lalai dengan tontonannya. Bapak tidak bisa mengontrol saat dia sendirian, Pak. Makanya di sini penting, Pak. Ingat loh, ini zaman yang fitnahnya dahsyat loh, Pak. Jangan pernah merasa aman. Oleh karena itu ya akal Islam, semua kita harus bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh semuanya. Saya, antum semua kita orang tua ini masalahnya Pak. Kita berpikir harus dengan cerdas bagaimana caranya supaya anak-anak saya selamat Pak. Saya selamat, anak saya selamat, istri saya selamat. Saya pengen masuk surga, alhamdulillah semuanya. Itu yang kita harapkan akal Islam. Iya. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, kami akan pertemukan mereka semua di dalam surga. Itu yang kita inginkan, Pak. Kita masuk surga, anak-anak kita pun juga masuk surga. Ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi kembali lagi, kita harus berilmu dan beramal.
berilmu dan beramal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhi, tentunya kita Pak harus berusaha, berupaya sekuat tenaga bagaimana kita pertama menjadi tauladan untuk anak-anak kita, uswah. Anak-anak apalagi yang masih pada remaja loh Pak, SMP, SMA, itu mereka sedang mencari jati diri loh Pak, dan mereka sangat membutuhkan idola atau suri tauladan. Jangan sampai anak kita yang SD atau SMP, ya SMP SMA, salah mengidolakan Pak. Kita berusaha bagaimana caranya supaya anak kita bisa mencontoh kita sebagai orang tua Pak. Kita sebagai orang tua berpikir bagaimana saya bisa menjadi tauladan untuk anak-anak saya. Sekarang kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, pas masa liburan, ternyata bapak ibunya pada di rumah kerjaannya nge-HP aja, bapaknya juga main game aja. Kira-kira anaknya gimana Pak kalau ngeliat gitu? Hah? Si anak akan mencontoh tidak Pak? Bapak melarang, enak belajar kamu sana, tapi bapak asik aja main game. Bagaimana bapak akan menyuruh sementara bapak tidak bisa menjadi contoh yang baik? Ini sebuah problematika loh Pak. Makanya penting Pak, di hadapan anak-anak kita contohkan hal-hal yang baik Pak. Rasulullah sabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang mensunnahkan, mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, itu contoh-contoh yang baik ya, keteladanan, suri tauladan yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka apa? Sedikit pun. Bapak pengen anak bapak rajin baca, tapi baca bapak sendiri nggak rajin baca, bagaimana bisa? Nggak bisa Pak. Kalau kita pengen anak kita rajin baca, berarti kita sendiri yang harus memulai dari diri kita. Si anak ketika melihatnya, bapak saya kok senang baca ya, itu akan tumbuh Pak semangat untuk bisa kayak bapak saya baca. Iya. Ketika si anak melihat bapaknya Masya Allah suka baca Quran, suka sholat sunnah di rumah, terlihat dia sebetulnya tidak secara langsung kita sedang mengajarkan kepada anak, memberikan tauladan yang baik. Ini yang dibutuhkan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebagai orang tua, sekali lagi Pak, menjadi suri tauladan untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Dan tentunya Bapak Ibu saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Ya. Ibu ketika ngelihat suaminya kerjaannya main HP, dekat anak lagi, jangan sungkan untuk ibu ingatkan, Mas. Iya, kamu bakalan jadi tauladan buat anak kamu. Bagaimana kalau ternyata anak kamu mencontoh dari kamu hal-hal yang tidak baik? Bukankah kamu juga kecipratan, Mas? Ya, dosanya nanti di hari kiamat. Iya, pasti, Pak. Seorang suami juga berusaha untuk menasihati istrinya. Yang jelas Pak, di sini ya, memang kerjasama antara suami istri ini ya untuk mendidik anak ini harus betul-betul sinkron, Pak. Cuma masalahnya terkadang ya kita sebagai seorang suaminya susah diatur kadang, Pak. Karena merasa sebagai kepala rumah tangga punya power, ya,
Ternyata kitanya nggak peduli. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Akan Islam saudaraku seiman. Nah ini Pak, yaitu anak membutuhkan uswah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita berusaha Pak membentuk rumah kita menjadi sebuah rumah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Gimana caranya rumah kita yang tempat tinggal anak-anak kita menjadi rumah yang dirahmati oleh Allah? Di antaranya ya tadi Pak, sudah kita sebutkan. Bagaimana caranya rumah kita makmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sabda, ija'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian. Kenapa kata Rasulullah? Karena Allah menjadikan kebaikan dari salat kalian untuk rumah kalian. Bapak sholat tahajud di rumah, Bapak baca Quran di rumah, Bapak juga berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di mana? Di rumah. Menjadi sebuah rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Ini rumah idaman Pak, yang insya Allah penghuninya pun akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau misalnya rumah kita sendiri tidak dirahmati oleh Allah akibat perbuatan penghuninya, terutama suami dan istri di situ, bagaimana anak kita akan tumbuh dengan baik, pendidikannya bagus? Tentu tidak Pak. Ada orang tua Pak lebih senang ngusir malaikat rahmat di rumah Pak. Gimana caranya? Pasang foto keluarga. Banyak tuh orang tua kayak gitu Pak. Foto keluarga dipajang. Padahal kata Rasulullah SAW apa Pak? La tadkhulul jannah, innal malaika la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan pernah bisa masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing dan gambar-gambar makhluk hidup. Malaikat yang dimaksud kata para ulama, malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat Allah ke rumah-rumah kaum mukminin. Kalau ternyata di rumah kita malaikat rahmat nggak bisa masuk, rahmat Allah tidak bisa datang, setan yang masuk Pak. Kalau setan yang mengisi rumah-rumah kita, akan sangat mudah suaminya digoda setan, istrinya digoda setan, anak-anaknya digoda setan, sangat mudah itu. Makanya di sini akan Islam kita harus bisa, kita sebagai suami istri, bapak, orang tua harus bisa membentuk rumah kita, lingkungan terkecil menjadi sebuah lingkungan yang cocok untuk anak-anak kita tumbuh agamanya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rumah-rumah yang dilantunkan padanya ayat-ayat Allah. Rumah-rumah yang ditegakkan padanya syariat Allah Azza wa Jalla. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentunya Pak, itu merupakan salah satu dari kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW sabda, kata Rasulullah SAW, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa kebahagiaan itu ada pada 4. Kebahagiaan itu ada pada apa? 4. Apa saja? Yang pertama, zaujah salihah, istri yang salihah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yaitu baitun wasi, rumah yang luas. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, markabun hani, kendaraan yang nyaman.
Yang keempat kata Rasulullah SAW, jarun saleh, tetangga yang saleh. Kalau antum punya 4 ini, Masya Allah, antum dikasih sama Allah kebahagiaan dunia. Udah rumahnya luas, kendaraannya nyaman, tetangganya saleh, istrinya salehah. Wallah, Anda berada di surga dunia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, yang sebelum kita buka tanya jawab, ya, yaitu ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berusahalah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk senantiasa kita memberikan atau memperhatikan pendidikan yang kita mulai dari yang paling penting dan paling penting. Seperti halnya yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Wasiat Luqman Al-Hakim, dalam ada itu Allah sebutkan dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, jangan sekutukan Allah, jangan berbuat apa? Syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Ini yang harus kita betul-betul perhatikan, Mbak, dalam pendidikan. Masalah akidah, masalah tauhid, itu dulu, Pak, sebelum yang lain. Karena ini semua dakwah para nabi dan rasul. Tidak ada nabi yang memulai pendidikan atau dakwahnya dari ekonomi, tidak ada. Tidak ada nabi yang memulai dakwahnya dari politik, tidak ada, Pak. Semua nabi dan rasul dakwahnya satu. Yang pertama dulu mereka dakwahkan, apa itu? La ilaha illallah. Masalah tauhid, Pak. Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali apa? Kecuali Allah. Maka ini Pak, harus betul-betul kita tanamkan pertama kepada diri kita, kepada istri kita, dan kepada anak kita. Karena ini merupakan pondasi agama. Masalah tauhid, masalah syirik jangan disepelekan, Pak. Iya. Maka anak, Pak, dan diri kita juga berusaha paham bagaimana macam-macam kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, itu harus kita pahami bersama, Pak. Karena itu modal kita masuk ke dalam jannah, surga. Sebab kalau kita mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan dia masuk surga. Makanya, Pak, pendidikan kepada anak masalah tauhid ini harus number 1, Pak. Iya. Nomor 1 harus kita dahulukan. Pahamkan anak tentang kesyirikan. Jangan sampai anak-anak kayak zaman sekarang, Pak. Iya. Zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak yang tidak paham tentang tauhid, bahkan ucapan-ucapan mereka terkadang bau kesyirikan, Pak. Terima kasih semesta. Ini diucapin sama pemuda-pemuda alay, Pak. Katanya biar kelihatan mantep, terima kasih semesta. Kok terima kasih semesta? Ini kan jelas syirik. Semesta bisa apa? Alam gak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan rezeki kebaikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi banyak anak orang tua tidak peduli masalah itu, Pak. La ilaha illallah. Pahamkan. Kemudian setelah itu tentang sholatnya. Karena itu merupakan ya akal Islam, rukun Islam kedua setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana sholat itu? Karena sholat itu, Pak, kalau anak bisa kita didik dengan sholatnya, itu modal terbesar untuk kebaikan dirinya, Pak. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, kata Allah, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau bapak mengeluh, kenapa anak saya ini kok susah diatur? Kenapa anak saya ini kok begini dan begitu? Ketahuilah ada masalah di sholatnya. Ada masalah di mana? Di sholatnya, Pak. Karena harusnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok malah seperti ini anak saya? Biasanya, kata Syekhul Islam Taimiyah, apa? Sholatnya ada sesuatunya. Maka kalau bapak ingin anak bapak ini nurut sama bapak, ya, pertama yang harus diperbaiki masalah apa? Akidah dan tauhidnya. Yang kedua sholatnya, Pak. Insya Allah kalau anak sholatnya bagus, benar, insya Allah dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena Allah tegas mengatakan begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah juga berfirman, as-sholatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Cahaya dalam hatinya, yang akan meneranginya, yang akan memberikan kekuatan pada hidupnya. Perhatian kita kepada sholat penting, Pak. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas apa? Sholat. Tuh lihat, sabar di atas sholat. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian Luqman menasihati setelah masalah tauhid, berbakti kepada orang tua. Kemudian setelahnya masalah sholat. Setelahnya masalah apa? Akhlak. Masalah akhlak. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu miringkan pipimu kepada manusia. Artinya apa? Sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, hai anakku. Sebuah akhlak yang sangat ditekankan, Pak. Bagaimana? Tentunya sekali lagi tadi, orang tua lah yang menjadi apa? Suri tauladan dalam masalah akhlak. Iya. Kalau seorang istri kalau ngomong sama suami melotot-melotot di depan anaknya, anaknya nyontoh nanti sama suaminya itu. Makanya kata sebagian ulama, ya anak wanita itu tidak jauh dari ibunya. Kamu kalau pengen tahu, ya ini wanita akan bagus apa tidak, lihat aja ibunya sama suaminya. Kalau ibunya sama suaminya, masya Allah bagus akhlaknya, insya Allah anaknya pun juga akan bagus. Biiznillah. Yang namanya pohon kan nggak jauh dari apa? Buah nggak jauh dari apa? Pohonnya, Pak. Kecuali pas jatuh ke bawah truk, Pak, ke Lampung. Demikian pula seorang ayah. Dan antum lihat loh, Pak, dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan tentang wasiat ibu kepada anaknya, nggak ada, Pak. Nggak ada dalam Al-Quran wasiat seorang ibu kepada siapa? Selalu Allah menyebutkan wasiat ayah kepada siapa? Kepada anaknya. Luqmanul Hakim, ayah. Ya, Nabi Yakub, ayah. Kenapa? Ini memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa seorang yang pertama, seorang ayah harus bisa menjadi seorang suri tauladan dan pendidik. Yang kedua, Pak, ya, nasihat ayah itu sangat didengar oleh siapa? Oleh anak.
Iya. Nasihat bapak itu sangat berbekas di hati seorang anak, apalagi kalau seorang bapak yang bisa menjadi suri tauladan bagi seorang anak, itu sangat didengarkan oleh mereka. Nah, inilah saudaraku seiman, iya, bukan berarti saya sudah bisa seperti itu yang sudah saya sampaikan, Mbak, tidak. Tapi mimbab fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Saya sama antum sama-sama sedang berbenah diri, Pak. Saya sama antum juga sedang berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Saya sama antum tidak ada bedanya, Pak. Ingin berusaha untuk menjadikan sebuah rumah untuk anak-anak kita, rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, menjadi sebuah rumah yang menjadi lingkungan yang cocok untuk anak kita tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Itu yang kita inginkan, Pak. Iya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bertanya, Ustaz, seandainya seorang suami, dan ya insya Allah kita yang ada di sini selalu berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran syariat, namun dalam pergaulan setiap hari terutama dengan istri dan anak-anak, jika mengambil sejarah dari para nabi, ada juga putra nabi yang memang ditakdirkan Allah bukan bagian dari keluarga yang soleh ataupun istrinya seorang nabi. Yang anak tanyakan, apa rahasia hakikat Allah mengenai hal tersebut? Kemudian yang kedua, apa hakikat terjadi seperti itu? Misal Kan'an putra Nabi Nuh, padahal itu ada dalam pergaulannya seorang nabi itu, Ustaz. Seandainya dihubungkan dengan misalkan anak sendiri sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari, meningkatkan ilmu syariat, tapi kelihatannya anak masih belum bisa sejalan dengan yang diharapkan, atau seorang istri, atau sebaliknya seorang suami istrinya sudah baik tapi suaminya seperti itu. Apa hakikat terjadi seperti itu? Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapinya? Syukran, Ustaz. Allah menceritakan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal suaminya adalah nabi, tapi istrinya malah tersesat jalan. Apakah para nabi tidak mendidik istrinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin nabi itu tidak mendidik istrinya. Tapi Allah ceritakan itu untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa hidayah di tangan Allah. Dan kita ini hanya sebatas berusaha saja. Iya. Dan Allah pun menceritakan tentang istrinya Fir'aun, manusia paling bobrok di dunia, yang mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya Tuhan, tapi ternyata istrinya beriman kepada Nabi Musa. Iya. Untuk apa, Pak? Untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Allah mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itu yang harus kita ambil dan kita petik hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya bahwa kita jangan pernah berputus asa untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik istri kita, untuk mendakwahi manusia. Karena kalau istrinya Fir'aun saja dapat hidayah, padahal Fir'aun kita tahu sendiri bagaimana. Iya. Maka pada waktu itu kita pun jangan pernah merasa putus asa untuk mendakwahi manusia, untuk memperbaiki manusia. Setelah kita menjadi orang yang saleh, jangan pernah juga kita merasa pede, saya pasti masuk surga, saya sudah hebat. Ingat, ya, seakan Allah mengingatkan, jangan pernah kamu merasa paling hebat. Nabi Lut saja istrinya bisa masuk neraka. Ingat, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seakan di sini sebuah peringatan yang luar biasa dari Allah, Pak. Ya. Bahwa kedekatan seseorang dengan orang soleh belum tentu itu menjadi sebab dapat hidayah. Kalau dia tidak ada kesungguhan untuk mencari hidayah. Iya. Ya memang hidayah semua hanya milik Allah. Allah yang paling tahu siapa manusia yang hatinya berhak dapat hidayah dan siapa manusia yang hatinya tidak berhak dapat hidayah. Allah Maha tahu. Maka setiap kita tentunya ya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya hati kita mudah mendapatkan hidayah. Rasulullah aja minta. Apa kata Rasulullah SAW? Ihdi qalbi wa yassiril huda li. Ya Rabb, berikan hidayah kepada hatiku dan mudahkan hidayah itu untukku. Doa Rasul. Rasul yang jelas-jelas sudah dapat apa? Hidayah. Bahkan hidayah Rasulullah yang Allah berikan itu hidayah yang sempurna. Tetap saja minta sama Allah apa? Hidayah. Demikian, Pak. Jadi itu semua ada hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah ceritakan itu semua? Iya, Allah tidak zalim kepada hambanya, tapi si hambalah yang apa? Yang zalim. Iya. Sikap kita tadi pertama, jangan pernah kita merasa putus asa untuk mendidik, untuk mendakwahi, dan jangan pernah tertipu dengan apa? Banyaknya amal kita. Jangan pernah kita tertipu dengan apa? Banyaknya ilmu kita. Ya, supaya kita tidak menjadi istri-istri siapa? Seperti istri-istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Demikian. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita yang hadir di sini ini adalah insya Allah orang tua yang cinta kepada ilmu gitu Ustaz ya. Dan selalu mengarahkan anak-anaknya itu untuk bisa belajar agama dengan baik gitu. Masya Allah. Memasukkan ke pesantren seperti itu. Tapi kan terkadang anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda. Betul. Keinginan yang berbeda gitu ya. Atau cita-cita yang berbeda gitu kan. Kadang satu sisi anak kita fokus ke agama, alhamdulillah gitu ya. Satu sisi terkadang anak itu mempunyai karakter yang di luar dari jangkauan kita, bahkan protes. Udah lama di pesantren, bikin ulah sampai dikeluarkan gitu kan. Gitu, itu sebuah ujian bagi kita. Dan mungkin ada anak-anak kita yang ingin cita-citanya untuk di sekolah di perkuliahan umum gitu, mungkin suka arsitek kah, dokter kah, atau ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, bagaimana kita mengarahkan dan memberi fondasi yang baik kepada mereka ketika mereka harus memilih ke perkuliahan umum gitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali, Pak. Memang, Pak, inilah yang disebut dengan seni mendidik anak. Anak itu semakin gede, karakternya semakin berubah, psikologinya berubah. Maka orang tua harus paham betul psikologi anak, Pak. Orang tua harus paham psikologi anak. Kenapa? Karena dia akan mendidik anak. Kalau Bapak tidak pernah belajar di dunia di sekolah psikologi, setidaknya Bapak konsultasi dengan para ahli psikologi juga. Bagaimana menghadapi anak dengan usia sekian. Karena terkadang kalau si anak sudah mulai gede, ya, kelas anak SMA, biasanya jiwa memberontaknya lebih gede, Pak. Betul. Nah, di sini kita harus pintar dan cerdas sebagai orang tua. Bagaimana menghadapi anak? Bagaimana kita memahami karakter anak? Jangan sampai cuek. Jangan sampai orang tua, ya, anaknya udah gede nggak paham karakter anaknya. Aneh sekali. Si anak ini, apa yang harus kita lakukan sama anak kita harus paham.
Anak saya ini kalau dimarahin, dikerasin, malah kabur. Berarti anak saya nggak bisa dikerasin. Gimana caranya? Ada pendekatan. Ada pendekatan kepada anak. Di sini pendekatan orang tua kepada anak penting banget. Iya. Cara mendekatinya bagaimana? Orang tua harus mempelajari bagaimana karakter si anak dan sifatnya. Sangat aib kalau orang tua nggak paham karakter anak, sifat anak. Pelajari betul-betul, Pak. Anak saya ini senangnya gini. Oh, saya berarti harus sikap begini sama anak saya ini. Ya, tidak bisa kita ya sebagai orang tua terkadang ada sifat jaim, jaga image, ya terlalu akhirnya membuat si anak itu malah malas sama kita. Yang kedua apa? Kenapa si anak terkadang saya pengennya sekolah gini, saya pengen jadi orang gini, Pak, ketahuilah Pak, cita-cita itu dipengaruhi oleh apa? Pikiran. Dan pikiran itu sangat dipengaruhi oleh apa, Pak? Lingkungan, bacaan, dan yang lainnya. Kalau dia punya teman-temannya yang pemikirannya cuma dunia aja, saya yakin cita-citanya akan dia pengen dunia. Sahih. Iya. Tapi ketika dia punya lingkungan yang bagus, teman-temannya Masya Allah, yang satu hafal Quran, yang satu gini, cita-cita itu Pak akan berubah. Masya Allah. Sesuai dengan lingkungan, teman, bacaan, dan yang lainnya. Karena manusia tadi sudah kita sebutkan, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman, oleh bacaan. Itu sangat terpengaruh Pak. Oleh tontonan. Ya. Maka dari itulah seorang tua pada waktu itu bagaimana Pak? Orang tua harus bisa bagaimana menjadikan pikiran si anak itu menjadi sebuah cita-citanya. Pikiran apa yang harus kita masukkan ke orang tua? Kebaikan. Bapak sering ya sama anak misalnya duduk atau misalnya diajak dia cerita tentang keberhasilan para ulama misalnya. Bapak maunya anak Bapak mau jadiin apa nih? Saya pengen anak saya menjadi seorang ulama. Oke, apa yang saya harus lakukan ini? Berarti bagaimana supaya anak saya cinta ilmu dulu? Langkah-langkahnya gimana dong? Yang harus saya bisa lakukan ini. Oh, langkah-langkahnya saya pertama harus bisa menjadi teladan untuk anak saya. Yang kedua, saya harus berusaha memotivasi anak saya untuk terus menuntut ilmu dan membuat dia senang dengan ilmu. Saya harus berusaha untuk menceritakan tentang para ulama, tentang kehidupan mereka, supaya tumbuh rasa cinta dia kepada apa? Ilmu. Tapi kalau orang tuanya, Pak, pengennya anak saya nanti kalau udah gede jadi artis ya. Pasti sama orang tua dididiknya gimana Pak? Tuh artis ini, artis itu. Diperkenalkan sama para artis. Sering nonton film, nanti kamu gini. Benar jadi artis. Jadi sebetulnya orang tua itu Pak, seharusnya dia yang bisa menyetir anak. Cuman masalahnya kan itu, ya ada orang tua yang cuek, ada orang tua yang apa? Yang dia Masya Allah menggunakan kemampuan dia dan seluruh kemampuannya untuk bagaimana caranya supaya anak ini bisa dibentuk sampai besar. Bapak pengen anak saya jadi dokter, oke. Tapi dia juga alim tentang Al-Quran dan Sunnah. Dokter, tapi Masya Allah. Ya, gimana langkahnya saya harus pikirkan baik-baik yang tepat. Bapak bisa konsultasi dengan orang-orang yang berhasil, bisa tanyakan dan yang lainnya. Gimana caranya? Saya pengen anak saya seperti itu. Nah, ya seperti itu Pak.
Kita memang cuma hanya berusaha sekuat tenaga. Tetap saja yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Yang penting kan kita sudah berusaha dulu. Kalau kita sudah berusaha ternyata hasilnya qadarullah nggak sesuai dengan kita inginkan, ya gimana ya Allah? Yang penting di hari kiamat kita sudah bisa menjawab pertanyaan Allah, ya Allah aku sudah berusaha dan Engkau yang menentukan. Iya, memang sinilah Pak penting sekali ya memahami karakter anak, psikologi anak, kemudian memahami apa ya kita berusaha menggali ya apa bakat anak yang harus dikembangkan. Jangan sampai bakat-bakat yang nggak benar Pak dikembangkan. Wah anak saya nih bakatnya melukis, jadi pelukis. Mending melukisnya cuma gunung. Ini melukis apa? Orang dan yang lainnya. Berarti kita harus berikan padanya apa? Pemahaman. Nah, kalau ayah lihat kamu senang melukis, haram hukumnya melukis apa? Binatang, orang, dan semua yang makhluk bernyawa. Ingatkan itu Pak. Kalau kamu mau ngelukis, kamu ngelukis pemandangan aja nak. Itu sesuatu yang mubah. Iya. Ini saudaraku. Ya wallahu alam. Memang sekali lagi ya, itu butuh kesungguhan. Butuh apa? Kesungguhan dalam mendidik anak. Memang mendidik anak tuh capek Pak. Butuh kesungguhan, tapi insya Allah hasilnya kita akan rasakan. Iya. Allahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan tadi hal yang sempat disinggung oleh Ustaz, yaitu gadget. Apa? Gadget atau handphone. Handphone ya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa alat itu bisa melalaikan seseorang, juga bisa menjadi sumber kebaikan juga. Betul. Nah, kita di sini sebagai orang tua, terutama yang anak-anaknya sudah memiliki handphone pribadi, dan saya yakin juga di sini sudah banyak yang orang tua itu yang memberikan handphone kepada anak-anaknya sebagai alat komunikasi kepada anak-anaknya. Nah ini mohon arahannya Ustaz, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan anak kita? Apakah kita awasi terus? Sampai kapan kita awasi terus? Dan kapan bisa kita lepas penggunaan handphone tersebut Ustaz? Terima kasih. Jazakallah. Pertanyaannya Pak, Bapak ngasih handphone tuh tujuannya apa? Alat komunikasi. Oke, kalau cuma komunikasi, bisa nggak ngasih handphone yang cuma buat komunikasi? Bukan untuk main internet? Ya, bisa nggak? Kasih Nokia yang pisang kayak dulu tuh. Ini buat kamu. Yang penting kamu bisa saya telepon kemana saja kamu pergi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mau telepon udah selesai. Kalau tujuan Bapak hanya untuk komunikasi, karena kan kita berusaha bagaimana meminimalisir apa? Mudarat. Bapak kasihnya apa? iPhone, Samsung. Ternyata bukan hanya untuk komunikasi Pak itu Pak. Dia bisa melanglang buana di internet. Dia bisa menonton di YouTube. Dia bisa nonton yang enggak loh Pak. Film-film yang enggak. Bahkan nonton ya porno dan yang lainnya. Sangat bisa. Jadi kalau Bapak tujuannya supaya anak saya kasih HP tujuannya bisa komunikasi, berarti batasi yang untuk bisa komunikasi udah. Kalau tujuannya untuk apa? Komunikasi. Iya. Karena masalahnya tadi Pak, kasihan anak itu tidak bisa mengontrol diri Pak. Yang udah gede aja kita sebagai orang tua, di depan HP akal kita hilang Pak. Sahih. Di depan HP akal kita hilang loh Pak. Iya. Asyik betul.
dengan tontonan, dengan game, dengan berbagai macam ya yang ada di dunia maya sana, subhanallah. Apalagi anak. Nah, di sini ya. Kalau misalnya Bapak, ya udah Ustaz, kalau begitu saya bikin pendidikan anak, HP ini buat apa digunakan? Tetap aja Pak, anak-anak sekarang udah pada pintar Pak. Anak-anak sekarang ya, sampai saya punya teman, saya aja nggak bisa Ustaz ya pakai aplikasi ini, dia bisa. Iya, tiba-tiba anak kita ngebuka aplikasi ini, ngebuka aplikasi itu, bukan. Tiba-tiba anak kita ada di TikTok aja, entah lagi ngapain. Allah Pak, ini zamannya mengerikan Pak. Iya, memang terkadang orang tua pengen anak kita itu paham teknologi, tapi kan yang namanya media sosial bukan teknologi Pak. Iya, yang teknologi benar-benar teknologi betul kita ajarkan, iya. Tapi untuk masalah HP sekali lagi Pak, ini sangat berbahaya. Yang lebih aman sih anak kasih saja kalau memang untuk sifatnya komunikasi, ya udah kasih HP yang asalnya sebatas untuk komunikasi aja, tidak dengan yang lainnya. Cuma masalahnya gimana Ustadz, sudah dikasih, sudah keasikan dia sekarang. Sekarang udah keasikan, bahkan banyak teman-teman itu udah pusing, anaknya sekarang senangnya main game aja tiap hari. Kalau diambil HP-nya, ngambeknya minta ampun. Wah, berarti sudah merusak kan Pak? Kalau sudah sampai tahap ini sudah merusak, waduh Pak, berat Pak. Soalnya kita yang sudah membukakan jalan buat dia. Berarti kita juga harus siap-siap mendidik lagi anak gimana caranya supaya dia tidak ketergantungan kepada apa? HP. Iya. Yang jadi masalah adalah kalau sudah punya anak yang ketergantungan sama HP-nya sudah sangat kuat sekali Pak. Ini kayak ginian butuh apa Pak? Bapak pelesiran ke gunung, nggak ada sinyal. 2 hari aja di gunung, tanpa HP, tanpa sinyal. Untuk membiasakan dia tanpa HP. Iya, itu sangat butuh seperti itu. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Tidak ada? Oh, silakan Bu. Apa? Menghardik. Oh iya. Handphone Pak sangat mampu merubah watak seseorang. Bahkan handphone bisa menyebabkan emosi seseorang itu naik loh Pak. Handphone bisa menyebabkan seseorang itu emosinya apa? Naik. Jangan jauh-jauh. Seorang ibu yang lagi asyik nih HP, kemudian anaknya nangis, dimarahin tuh anaknya. Kamu nangis mulu. Kenapa? Karena keasikan kita sedang diganggu. Anak pun juga sama. Ketika dia asyik dengan HP kemudian kita larang, dia bisa marah, dia bisa ngambek. Karena memang survei menunjukkan bahwa HP itu memang bisa meningkatkan emosi seseorang. Di zaman sekarang Pak, banyak orang yang terkena penyakit GERD. Ya. Apa kayak orang linglung gitu Pak. Itu semua akibat daripada HP Pak. Di mana enggak di HP dia baca berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang bikin dia kesel, belum lagi komentar-komentar yang bikin kesel,
Lama-lama apa Pak? Stres dia. Jadi gimana dong Ustadz? Disinilah sekali lagi butuh pendekatan kepada anak. Ketika si anak, ya gimana kita berpikir dulu Bu? Ibu, gimana caranya saat anak jauh dari HP dulu? Ajak jalan-jalan. Kemudian ibu sering memberikan masukan kepada anak. Nak, kamu tahu nggak HP itu mengerikan loh nak. Di dalamnya banyak hal-hal yang melalaikan kita. Yang harusnya kita banyak zikir sama Allah, kita jadi kurang zikir. Ya. Pahamkan terus, dan ini tidak bisa sekali dua kali. Harus terus sering dipahamkan. Supaya apa? Ucapan kita betul-betul masuk ke hati anak. Gimana caranya HP itu, ya, supaya HP itu menjadi barang yang menjijikan bagi anak? Caranya gimana ya? Ini memang sulit Pak. Tapi setidaknya kita bisa memahamkan kepada anak bahwa HP ini berbahaya. HP ini bisa merusak. HP ini bisa memasukkan ke neraka. HP ini bisa menghalangi dari banyak kebaikan. Terus doktrin ini harus dipahamkan. Dan ini doktrin yang bagus Pak. Dan tidak bisa sekali dua kali. Iya. Itu demikian Bu. Wallahu a'lam. Sudah tidak lagi yang bertanya? Oh ada. Tetangga kami ada yang menjadi manajer sebuah yayasan penyalur kerja ke perusahaan. Beliau membuat statement dan menyebarluaskan di medsos bahwa mengapa di pondok-pondok pesantren itu tidak memfasilitasi santri sesuai kebutuhan industri dan memberi tambahan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi bukan menghafal Al-Quran saja. Bagaimana menghadapi situasi ini? Ini akibat daripada pemikirannya yang sebatas dunia. Jadi seakan-akan dia pengen pesantren itu anak-anaknya nanti dunianya hebat. Jangan cuma Quran saja. Ya. Pertama, memang keterampilan yang sifatnya duniawi, boleh-boleh saja pesantren memberikan pelajaran tentang itu, nggak masalah. Contoh misalnya, si anak diajari bagaimana bercocok tanam, si anak diajari bagaimana cara berbisnis, si anak diajari bagaimana cara melihara ayam misalnya. Saya dulu waktu pesantren ya, hal seperti itu diajarin nggak masalah Pak. Diajarin bagaimana cara menanam cabai untuk mendukung dia nanti setelah keluar itu dia punya skill, kemampuan, silakan hal seperti itu. Tapi jangan jadikan sebagai sebuah tujuan yang terbesar. Tetap tujuan yang terbesarnya sebagaimana si anak ini paham tentang kitabullah, sunnah Rasul, demikian pula kalau bisa dia hafal Quran. Iya. Dan saya yakin ya pesantren-pesantren yang sudah lama pun sudah memikirkan hal-hal seperti itu Pak. Di pesantren saya, ya alhamdulillah, kita pun ajarkan anak-anak bagaimana tentang komputer, menggunakan komputer, supaya mereka paham bagaimana cara menggunakan komputer. Gak masalah, itu hal-hal yang sifatnya dunia yang mubah untuk membekali mereka punya kemampuan nanti setelah keluar. Iya. Tapi jangan jadikan itu sebagai apa? Itu yang paling utama, salah besar. Iya. Demikian. Mohon nasihat bagi para istri yang berjuang membentuk dan mendidik anak untuk sesuai sunnah Rasulullah SAW.
tapi belum dibersamai oleh suami. Suaminya belum sampai bertahap mempelajari sunnah Rasul. Berarti peran ibu double. Yang pertama, mendidik anak supaya menjadi anak yang saleh. Yang kedua, menjadi dai untuk suaminya. Mendakwahi suaminya supaya suaminya mau ngaji, mau paham sunnah. Insya Allah pahalanya juga double. Asal ibu lakukan itu dengan penuh berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suami ibu menjadi sebab ibu mendapatkan unta merah. Karena sebuah kenyataan memang terkadang suaminya udah ngaji, istrinya yang nggak ngaji. Atau kebalikan, istrinya udah ngaji, suaminya yang belum ngaji. Tapi ketahuilah Pak, Bu, banyak yang bapak-bapak ngaji ternyata dari istrinya. Banyak bapak-bapak yang ngaji ternyata dari siapa? Dari istrinya. Itu banyak Pak, teman-teman kita yang perwira di polisi, di TNI ikut ngaji gara-gara istrinya apa? Ngaji. Dari istri baru kemana? Ke suami. Masya Allah, pengaruh istri memang dahsyat. Nah, sekarang gimana ibu bisa mencontoh mereka? Kok mereka bisa mempengaruhi suaminya sehingga suaminya bisa mau ngaji? Tapi jarang Pak yang istri mau ngaji gara-gara suaminya udah ngaji. Karena banyakkan laki-laki dikuasai oleh istri. Iya. Betul Pak. Laki-laki itu di depan orang kayak singa, di depan istri kayak kucing. Banyak yang kayak gitu. Bagaimana cara yang tepat mengajarkan sholat untuk usia tersebut? Salah satu anak-anak laki-laki usia 7 tahun. Qadallah masih sulit disuruh sholat. Usia 7 tahun memang ya, ini usia sudah mulai memayis. Usia sudah mulai apa? Memayis. Dan usia tersebut Nabi hanya menyuruh kita untuk menyuruh saja. Rasulullah sabda, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak kalian sholat umurnya 7 tahun. Pukul umur 10 tahun. Maka sekali lagi tentu ini kembali kepada kecerdasan orang tua bagaimana ya membuat si anak itu mau sholat. Jangan cuma sebatas pinter ya dalam masalah memasarkan barang, Mbak. Istilahnya kan kalau ada orang memasarkan barang itu apa namanya? Sales. Sales ini kalau jago, Pak. Gimana supaya barang saya bisa laku? Gimana caranya? Sales jualan. Sekarang ibu jadilah sales untuk kebaikan akhirat. Gimana caranya supaya anak tertarik kepada sholat? Itu dulu deh. Kalau anak ibu malas-malasan, berarti yang harus dibangkitkan apa? Motivasinya, semangatnya. Jadilah ibu seperti sales. Menggambarkan sholat itu sesuatu yang indah di mata anak. Sehingga si anak jadi ada semangat mau sholat. Ya. Seseorang sales seperti itu, Pak. Kalau dia sudah mau senang, gimana caranya supaya dia mau langganan? Nggak kemana-mana lagi. Nah, dari itu, memang kita sebagai orang tua kudu cerdas juga, Pak. Kudu cerdas memang. Nggak, jangan sampai cuma cerdasnya pas cari duit doang, nggak bisa, Mas. Kita juga harus cerdas bagaimana cara mendidik apa? Anak kita, memutar otak nih, otak. Ya, gimana caranya supaya anak saya senang sholat, mau sholat ini? Berarti kita harus bisa menjadi seorang motivator untuk siapa? Untuk anak. Iya.
Ketika ayah kerja tidak bisa mengajak ke masjid, bolehkah ibu sholat di masjid untuk membiasakan sholat di masjid? Masya Allah, boleh banget Bu. Dulu Imam Ahmad cerita, saya dulu waktu kecil, kata Imam Ahmad, ya, pagi-pagi ibuku sudah bangunin aku dan sudah memasakkan air untuk buat mandi. Lalu dibawanya aku ke masjid, padahal rumahku ke masjid jauh. Tiap pagi ibunya Imam Ahmad membawa anaknya Imam Ahmad kemana? Ke masjid, sholat di situ. Demi supaya anaknya mau senang sholat di masjid. Gak masalah. Ibu akhirnya harus bawa anak ibu dan ibu pun sholat di masjid demi untuk mendidik supaya anak ibu senang pergi kemana? Ke masjid. Gak masalah. Kalau ternyata bapaknya sibuk apa? Kerja. Ya, itu kebaikan besar loh Bu. Bagaimana jika keadaannya terbalik? Jadi seorang anak yang malah mengusahakan pendidikannya sendiri, belajar sendiri, ngaji dan kenal sunnah sendiri. Apakah Allah akan mempertanyakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya kelak? Iya, tetap. Yang akan Allah pertanyakan adalah kenapa orang tua nggak mau mendidik? Karena kan mendidik bagi orang tua itu sudah kewajiban, Pak. Kemudian dia tidak melakukan kewajibannya. Qadarullah si anaknya memang sendiri dia kemauannya, alhamdulillah. Tapi masalah orang tuanya dia dulu tidak mendidik, tetap akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Iya, kenapa kamu cuek? Alhamdulillah anaknya dapat hidayah. Tapi tetap saja orang tua akan ditanya oleh Allah, kenapa dia tidak mendidik? Kenapa dia tidak berusaha? Iya. Nah, ini repot pada hari kiamat nanti. Karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sama antum, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang kurang atau salah itu semua dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.